Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sifat mulia seperti fatona, tabligh, siddiq, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolahan maupun di rumah. Kita akan belajar tentang dua materi pada kesempatan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan percaya diri dan mandiri. Yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya. Apa itu? Yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Nah, kemudian meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya, yaitu Abdul Thalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya itu digembalakan Nabi Muhammad. Upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Nah, selanjutnya, ini Nabi Muhammad SAW saat usia 12 tahun ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama Khafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin. Al-Amin itu apa? Al-Amin itu adalah yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika, para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul. Nabi Muhammad SAW melepaskan sorban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi sorban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah.
Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Nah, selanjutnya yaitu ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut diperoleh beberapa keteladanan yang harus kita ikuti ya sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad adalah insan atau seorang yang memiliki akhlak mulia sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk menauhidkan Allah. Yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang selanjutnya, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian atau hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Nah, itu tadi dari Nabi Muhammad yang harus kita teladani ya. Yang selanjutnya adalah percaya diri dan mandiri. Yang pertama, sikap percaya diri. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyi atau bercerita di depan kelas? Adakah rasa grogi, deg-degan, atau takut pada dirimu? Ataukah kamu mampu melakukannya dengan penuh keyakinan? Semua perlaku di atas adalah cara untuk melatih rasa percaya diri. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah, dan tidak berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk. Nah, kemudian contoh-contoh sikap percaya diri. Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam beribadah, kita harus percaya diri. Yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapat ridho Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri. Berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuannya. Kemudian contoh-contoh sikap mandiri. Apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari, tanpa harus menunggu diperintah ayah dan ibu. Nah, cukup sekian materi pada hari ini.
kita jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.